Bab 464. Sehati. Malam itu, topik pembicaraan, siapa itu Sandy Zhao, langsung memasuki pencarian topik hangat. Setelah menekannya, mereka dapat menemukan sebuah video di mana Andre Han selaku CEO Hans Corp yang menaruh salah satu tangannya ke dalam kantong celana dan bertanya dengan ekspresi datar. Sandy Zhao, siapa? Para penonton yang suka gosip pun datang menyindirnya. Bilang Sandy Zhao banyak akting. Berpura-pura merencanakan semua ini dan memainkannya sendirian. Bahkan juga banyak berharap mau menjadi nyonya muda keluarga kaya, tanpa melihat dirinya sendiri. Setelah melihat pencarian topik hangat ini, Gita yang memakai jubah mandi langsung mengambil ponselnya, berlari ke kamar Audrey Han dan mendekatkan diri bersamanya. Audrey, memang kamu saja yang dapat membujuknya. Kakakmu benar-benar muncul untuk merespon hal tersebut. Sekarang para warganet pun sedang menertawai Sandy Zhao. Gita menutup mulut dan tertawa seperti orang bodoh. Sekali aku mengingat wajah puasnya yang menjadi kesal itu, hatiku sungguh merasa sangat senang. Sudahlah. Ada apa yang bisa disenangkan? Mengapa tidak merasa senang? Bukankah ia sangat suka akting? Sekarang ia sudah ketahuan. Aku jadi penasaran bagaimana dengan karir aktingnya nanti. Dasar tidak tahu malu. Bisa-bisanya menggunakan nama orang lain untuk mencari perhatian umum. Coba lihat komentar para warganet. Audrey Han melirik sekilas dan di atas sana penuh dengan beberapa komentar yang tidak layak dilihat. Bahkan beberapa warganet yang dulunya merasa kagum pun seketika mulai menyerang Sandy Zhao. Mengatai ia tidak tahu malu, tidak tahu diri, memiliki dada besar tapi tidak punya otak, hingga keluar dari dunia hiburan. Tolong panggil aku satu-satunya peramal di sini. Aku sudah pernah bilang kalau CEO Hans Corp tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Orang-orang juga tahu bahwa ia masih lajang hingga sekarang. Ia pastinya memiliki selera yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin ia bisa menyukai wanita yang memiliki dada tapi tak mempunyai otak seperti Sandy Zhao? Kalau Grace Lin yang dirumorkan seperti itu masih boleh dipercaya sedikit. Beberapa ucapan selamat sebelumnya juga sangat kocak. Hanya saja tidak menyangka bahwa Sandy Zhao bisa-bisanya langsung memakai nama Andre Han untuk mencari perhatian umum. Apakah ia merasa Andre Han tidak akan mengurus hal-hal kecil seperti ini karena orangnya sibuk? Sekarang jadi dirinya yang dipermalukan. Bukan. Andre Han ini tidak sopan sekali. Walaupun ia tidak mengenal Sandy Zhao, tapi ia juga seharusnya bersikap sedikit lembut terhadap seorang wanita. Bukankah ia bisa langsung mengelaknya? Atau tidak perlu berbicara? Bisa-bisanya ia langsung bertanya kepada orang lain siapakah ia. Sandy Zhao ini juga cukup terkenal. Bukankah ia sangat aneh ketika ia bilang tidak kenal? Apakah orang yang berkomentar di atas ini datang untuk bercanda? Status apa yang dimiliki Andre Han ini? Untuk apa seorang pengusaha besar datang melihat seorang selebritis dunia hiburan kecil sepertinya? Apalagi orang yang tidak berotak dan berdada besar sepertinya. Komentar di atas sana benar-benar bodoh +1. Ia itu penggemar fanatiknya Sandy Zhao kali. Tertawa melihat orang-orang gila. Sebelumnya penggemar sana terus membanggakan artis mereka. Sekarang jadi malu-maluin. Bukan. Cepat pulang sana dan bangun kembali fandommu. Hingga sini, Audrey Han sudah menarik kembali pandangannya. Sudahlah. Masalah ini sudah berakhir di sini. Amarahmu juga sudah mendapatkan pembalasan. Cepat pulang tidur sana. Aku memang sudah tidak begitu kesal. Andre bilang ia tidak mengenalnya. Berarti ia tidak pernah mengirim gaun untuknya. Kalau begitu, gaun yang ia pakai adalah barang palsu. Lain kali ia pasti akan ditolak oleh banyak merek. Aku merasa sungguh puas.
Aku pulang tidur ya. Setelah Gita pergi, senyuman yang terpasang pada wajah Audrey Han lagi-lagi menghilang. Ia bersandar di atas ranjang, sambil termenung mengambil sebuah buku. Buku cerita yang sangat disukainya dulu malah tidak dapat dibaca sama sekali sekarang. Otaknya masih penuh dengan kata-kata yang diucapkan Golden Ye kepadanya. Mommy. Ketika ia sedang membengong, sebuah tangan kecil tiba-tiba menepuk pelan wajahnya. Audrey Han tersadar kembali dan menemukan Glenn yang berada di dekatnya. Anak kecil itu tengah berlutut di atas ranjang, mengulur tangan menepuk pelan wajahnya. Mommy, apa yang sedang kamu pikirkan? Glenn sudah memanggil ibu lama sekali. Glenn. Audrey Han memandangnya dengan penuh rasa bersalah. Maaf, tadi Mommy sedang memikirkan sesuatu. Apakah kamu sudah memanggil Mommy lama? Glenn mengangguk lucu. Aku sudah memanggil Mommy sebanyak 4 kali. Tapi Mommy tidak menyahutku sama sekali. Apakah Mommy ada masalah? Bagaimana kalau Mommy ceritakan kepada Glenn? Glenn bisa membantu Mommy mengurangi beban pikiran loh. Masalah? Mengurangi beban pikiran. Memandang bocah kecil yang berada di hadapannya, Audrey Han tidak tahan menarik tubuh kecilnya ke dalam pelukan. Lalu berkata dengan pelan, "Tidak. Mommy hanya sedang memikirkan urusan pekerjaan saja." Jadi Mommy membengong seperti itu. Glenn. Sebelumnya kamu pernah memberitahu Mommy kalau kamu berharap orang yang sangat hebat itu menjadi dedimu. Bukan? Glenn berkedip-kedip mata. Tidak bolehkah? Audrey Han tertawa. Mommy hanya ingin bertanya, mengapa kamu harus memilihnya? Di dunia ini ada banyak orang yang lebih hebat darinya. Lagi pula, Mommy bisa mencari yang semakin baik untukmu. Mendengar ini, Glenn malah merengut dan berbicara dengan nada bicara yang kurang puas. Tapi Glenn merasa ia itu sangat hebat. Audrey Han merasa anak ini terlalu keras kepala ketika mau menasehatinya. Dirinya pun langsung teringat kembali bahwa hari itu ia sama sekali tidak melihat jelas siapakah orang yang berada di lantai atas sana. Anaknya ini hanya pernah mendengar bahwa orang itu adalah seorang tokoh besar. Tapi mereka sama sekali belum pernah ketemu. Kalau seperti itu, bukankah ia bisa menyembunyikan hal ini darinya? Kalaupun ia pergi mencari yang lain, Glenn juga tidak akan tahu. Bukan. Tidak, ia ini adalah mominya. Bagaimana boleh dirinya menipu anaknya sendiri? Hingga sini, Audrey Han terkekeh ringan dan menjelaskan. Tapi Mommy tidak ingin bersama dengannya dan tidak ingin ia menjadi dedimu juga. Glenn mengangkat kepala dengan sedikit kebingungan. Sambil berkedip-kedip mata menatap Audrey Han. Mommy tidak menyukai orang itu. Audrey Han mengangguk. Tidak suka. Glenn merengut hidung pelan. Setelah berpikir lama, ia baru memeluk leher Audrey Han dan menggesek wajahnya di atas pipi Audrey Han dengan penuh kasih sayang. Baiklah kalau begitu. Jika Mommy tidak menyukainya, Glenn juga tidak menginginkannya menjadi dedi aku. Entah mengapa mata Audrey Han terasa hangat ketika mendengar ucapan ini. Awalnya ia mengira anak kecil ini tetap memegang teguh akan keinginannya. Tapi siapa yang menyangka bahwa ia bisa-bisanya langsung menerimanya dengan pengertian. Apalagi ketika ia mengatakan ini. Muka kecilnya masih terdapat sedikit kesedihan dan hal tersebut seketika membuat Audrey Han merasa terharu. Ia tidak berani membiarkan anak kecil melihat air matanya dan hanya bisa menjulur tangan membawanya ke dalam pelukan. Sambil berkata dengan matanya yang berkaca-kaca, "Glennku pintar sekali. Kamu sudah besar. Kamu adalah anak kecil yang dewasa dan pengertian." Jika Glenn sudah menyetujuinya, maka ia boleh mencari yang lain. Untuk Golden Ye sana, ia harus segera mencari cara untuk bercerai dengannya. 5 tahun yang lalu, ia ingin bercerai dan tidak membiarkan dirinya bertemu dengannya.
bahkan juga tidak mau percaya akan ucapannya. Maka 5 tahun kemudian, dirinya juga tidak mau mempermalukan diri lagi untuk bersama dengannya. Dirinya pun harus bercerai dengannya. Ia juga tidak akan membiarkan Colden Ye menjadi ayah Glenn. Ia mau mencari ayah baru untuk Glenn. Mencari seorang pria yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Hingga sini, Audrey Han mengejapkan mata dan mempererat pelukannya untuk Glenn. "Mommy, mari kita tidur." Glenn tiba-tiba mendorongnya pergi. Audrey Han agak buru-buru ingin menolehkan kepala, karena wajahnya masih ada jejak air mata. Namun Glenn malah tidak melihatnya, melainkan pergi mematikan lampu tidur sendiri. Kamar seketika menjadi gelap. Audrey Han pun terdiam sesaat, baru mengulur tangan mengelap pergi 2 garis jejak air mata yang tertinggal pada wajahnya. Lalu tertawa berkata, "Baik, mari kita tidur. Malam, Glenn." Glenn menghampirinya. Entah kebetulan atau bukan, bibirnya yang lembut pun mendarat di mana air matanya mengalir. "Malam, Mommy," bersambung.